Ada salah satu raksasa usaha di Indonesia yang terancam kebangkrutan. Bahkan saat ini sudah melakukan PHK besar-besaran. Sebetulnya apa yang terjadi? Dan mengapa perusahaan sebesar itu, sekuat itu, bisa mengalami kondisi yang sangat menantang saat ini? Formula ini dikembangkan oleh salah satu konsultan bisnis dunia yang menyederhanakan menjadi rumusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel BTW, Break Time with gue, Mr. Catur. Akhir-akhir ini kita mendapatkan informasi yang sungguh mengejutkan dari lini massa, baik itu berita online ataupun offline. Ada salah satu raksasa usaha di Indonesia yang terancam kebangkrutan. Bahkan saat ini sudah melakukan PHK besar-besaran, dan juga ditengarai apakah akan menjadi kasus Sritex yang kedua. Saat kita diramaikan dengan berita-berita unjuk rasa di periode sebelumnya yang menuntut adanya transparansi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berubah agar sesuai dengan kehendak masyarakat, dalam beberapa hari ini kita juga dikagetkan dengan adanya berita yang menampilkan bahwa salah satu perusahaan yang besar di Indonesia yang termasuk legend itu berada dalam keadaan yang sangat sulit secara bisnisnya. Gua disclaimer dulu di sini. Gue nggak ngajak kalian semua untuk membeli produk yang ditawarkan, dan gue juga tidak dalam rangka mengendorse, tapi kita melihat apa insight yang bisa kita pelajari dari kasus Gudang Garam. Kalau di antara lu semua ada yang belum tahu Gudang Garam itu perusahaan apa, gue akan cerita dulu di awal sesi ini tentang sejarah perusahaan Gudang Garam. Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak hampir 67 tahun yang lalu. Didirikan oleh seseorang yang bernama Surya Wonowijoyo, seorang pengusaha Tiongkok yang datang ke Kediri dengan mendirikan perusahaan rokok pertama di kota tersebut. Pada tahun 1958, dia mendirikan usaha rokok yang tradisional sifatnya. Dan itu menjadi cikal bakal Gudang Garam yang saat ini kita kenal dengan variasi produk-produk yang banyak yang bahkan beredar luas di masyarakat. Dan kita juga tahu rokok-rokok Gudang Garam itu masuk ke dalam kategori rokok populer di seluruh masyarakat Indonesia. Dan bahkan rokok Gudang Garam menjadi salah satu produk yang favorit di antara mereka dari beberapa brand yang ada di Indonesia saat ini. Nama Gudang Garam dipilih dari inspirasi adanya tempat gudang penyimpanan garam di tempat produksi rokok yang mereka lakukan. Sehingga muncullah nama ikonik Gudang Garam yang dikenal luas hingga saat ini. Perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an, Gudang Garam ekspansi menjadi perusahaan rokok yang lebih modern lagi. Dengan melakukan distribusi besar-besaran, tidak hanya secara lokal kota Kediri atau sekitarnya saja, tapi sudah melayani hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan cepat, popularitas rokok Gudang Garam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan pada saat itu menjadi pilihan yang utama. Di tahun 1979, lahirlah produk yang dinamakan Gudang Garam Internasional, yang dimana produk ini menjadi produk best seller sepanjang masa dan menjadi produk ikonik dari PT Gudang Garam. Di era ini, perusahaan Gudang Garam juga mulai bersaing dengan perusahaan-perusahaan rokok yang bermain di nasional seperti PT Jarum, Sampurna, dan Bentul. Di era 1990 hingga 2000-an, PT Gudang Garam memasuki fase modernisasi dari produksinya dan juga mencatatkan namanya di papan Bursa Saham Indonesia, dan harga IPO-nya adalah sekitar Rp10.000 per lembar. Dengan masuknya PT Gudang Garam di Bursa Saham Indonesia menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka dan semakin agresif lagi melakukan pengembangan produk, menelurkan produk-produk baru, serta membuat lini-lini bisnis baru yang menjadi diversifikasi produk usaha dari PT Gudang Garam. Dalam perjalanannya, PT Gudang Garam juga mencatatkan dirinya sebagai salah satu perusahaan yang dilabeli blue chip di Bursa Saham Indonesia. Kenapa? Karena kinerjanya yang luar biasa, keuntungannya juga yang terus meningkat, serta harga sahamnya yang terus naik dari tahun ke tahun, bahkan sempat mencapai puncak di harga 80 ribuan per lembar. Menjadikan salah satu saham favorit yang menjadi pilihan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di saham. Nah sekarang, kita mendengar bahwa kabar Gudang Garam melakukan PHK besar-besaran. Sebetulnya apa yang terjadi? Dan mengapa perusahaan sebesar itu, sekuat itu, dengan track record yang panjang, dengan sukses story yang banyak, bisa mengalami kondisi yang sangat menantang saat ini?
Ada beberapa hal yang kita bisa baca dari berita-berita yang beredar ataupun dari informasi-informasi yang kita bisa peroleh. Yang pertama tentu saja daya beli masyarakat saat ini menurun drastis. Bahkan beberapa indikator menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menurun sampai 60%. Dan tentu saja itu akan berimbas pada bagaimana cara mereka mengalokasikan pendapatan yang mereka miliki untuk dibelanjakan. Dan salah satunya mungkin mengorbankan dari sisi konsumsi rokok yang mereka pilih. Yang kedua adalah juga adanya regulasi dan tarif cukai yang sangat tinggi. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai terus-menerus setiap tahunnya tentu mencekik bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor produksi rokok apabila mereka tidak menaikkan harga jualnya. Hal ini tentu kontradiktif. Satu sisi daya beli masyarakat turun, tapi satu sisi mereka harus menaikkan harga jualnya karena tuntutan dari kebijakan pemerintah. Yang ketiga, hari ini dipengaruhi juga oleh pasar gelap. Yang kita tahu, banyak sekali beredar rokok-rokok yang tidak memiliki cukai. Bahkan menurut data di 2024, rokok yang tidak memiliki cukai secara legal itu beredar hampir 46% di Indonesia. Tentu saja ini menghantam industri rokok bagi pemain-pemain besar, pemain-pemain lama yang taat aturan yang mengikuti regulasi dari pemerintah. Kemunculan produk-produk ilegal ini nggak bisa dipungkiri karena mereka memang membutuhkan alternatif produk yang harganya jauh lebih murah. Karena tadi daya belinya makin turun, pendapatannya juga semakin turun, dan tentu saja masih ada kebutuhan dari masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Dan hal ini menjadikan dilema masalah baru bagi gudang garam dengan persaingan yang ketat tidak hanya dari produk ilegal tapi juga dari produksi rokok rumahan yang dengan skala kecil menawarkan produk-produk lebih murah, maka semakin membuat gudang garam susah bersaing di masyarakat. Hasilnya dari data yang kita peroleh dan juga informasi keterbukaan yang dilakukan oleh PT Gudang Garam, kinerja keuangan gudang garam sangat merosot, bahkan turun sampai dengan hampir 81%. Di mana sebelumnya mereka berhasil meraup keuntungan hampir 5,51 triliun, sekarang hanya sisa sekitar 980 miliar saja. Kinerja keuangan yang tidak baik tersebut juga berimbas pada harga saham dari Gudang Garam. Dari nilai yang tinggi 88.000 per lembar, sekarang turun menjadi 8.000-an saja per lembarnya. Dan ini menjadi salah satu penurunan terbesar harga saham kategori blue chip yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kasus Gudang Garam tersebut? Perusahaan sebesar Gudang Garam bisa mengalami tantangan yang bisa berujung pada kebangkrutan. Yang pertama, sebagaimana kita baca di berita-berita yang ada, PT Gudang Garam memiliki stok tembakau hampir bisa 4 tahun ke depan. Dan tentu saja ini merupakan indikasi bahwa ada keterlambatan dalam memonitoring kebutuhan stok manajemen yang dilakukan oleh Gudang Garam. Bagaimana mungkin jika permintaan semakin turun, tapi pembelian bahan baku masih terus dipertahankan dengan level yang sama. Dan akhirnya mereka menyadari, sehingga di tahun 2025 ini, bahkan di tahun 2026, berita yang saya baca, mereka menghentikan pembelian tembakau. Tapi mereka sudah memiliki stok tembakau hampir 4 tahun ke depan. Bayangkan berapa valuasi nilai stok yang mereka miliki saat ini. Dan ini merupakan permasalahan juga yang mungkin terjadi di kawan-kawan, mungkin terjadi kita semua. Kita tidak aware dengan stok manajemen yang kita miliki. Lalu yang kedua permasalahannya adalah mereka juga terlalu banyak variasi usaha. Selain variasi produk-produk rokok yang terus di-launching, tapi tidak semuanya memberikan hasil yang maksimal, bahkan tetap yang di dalam benak masyarakat adalah Gudang Garam Internasional, tentu ini menjadi beban baru bagi perusahaan karena mereka tetap harus memproduksi, mereka harus menambah orang, mereka harus melakukan campaign, mereka harus melakukan marketing, dan ini semua adalah biaya. Dan yang ketiga adalah mereka juga melakukan diversifikasi usaha yang tidak sesuai dengan bidangnya. Dan ini pasti mengerus dari sisi keuangan. Contohnya kalau kita pernah dengar, mereka membuat yang namanya Surya Air, maskapai penerbangan yang didirikan oleh PT Gudang Garam. Dan ternyata itu tidak lanjut atau tidak berhasil. Tapi kita sudah tahu bahwa itu berarti ada dana yang hangus begitu saja tanpa menghasilkan. Dan mereka masih berharap bahwa kondisi ekonomi itu masih baik-baik saja, masih memberikan keuntungan yang sesuai dengan yang mereka peroleh selama ini. Dari tantangan-tantangan yang muncul, serta masalah-masalah yang mereka hadapi, serta kebijakan-kebijakan yang mereka buat, ada formula yang penting kita pahami, ada formula yang bisa kita terapkan dalam bisnis kita. Formula ini dikembangkan oleh salah satu konsultan bisnis dunia yang menyederhanakan menjadi rumusan 3P. Yang pertama adalah pertahankan cash flow. Cash flow ini selalu saya ingatkan dan selalu kita dengar merupakan nyawa dari sebuah usaha.
Kalau kita kehabisan cash flow, maka kita tidak mungkin bisa menjalankan usaha. Ibaratnya cash flow ini adalah sebuah bensin, sebuah darah dalam tubuh kita, yang apabila darah kita berhenti, maka kita pun akan mati. Nah, dengan kita tidak memperhatikan cash flow, maka kita sedang dalam fase menuju kematian usaha yang kita lakukan. Berdasarkan literasi-literasi yang ada, maka cash flow adalah keseimbangan antara piutang, persediaan, dan utang. Itu adalah kuncinya. Bagaimana kita bisa membayar utang, dan bagaimana persediaan kita bisa menghasilkan produk untuk mendapatkan revenue, dan bagaimana piutang di luar itu kita bisa tagih, mengkonversi menjadi cash, dan itu bisa digunakan sebagai dana operasional perusahaan. Apabila 3 hal ini tidak kita kontrol, utang kita, persediaan kita, piutang di luar, maka akan dipastikan kita akan mengalami yang namanya problem cash flow atau masalah dari sisi arus kas perusahaan. Bagaimana tidak apabila kita memiliki utang yang banyak yang harus kita bayar cepat, tapi di satu sisi semua uang kita masih dalam bentuk persediaan, tidak segera kita convert menjadi sebuah produk yang bisa kita jual, kita tidak akan mendapatkan cash. Di sisi lain, piutang yang kita biarkan juga membebani perusahaan. Karena sebanyak apapun produk yang kita jual, itu tidak akan berarti bagi perusahaan kalau tidak ada uang yang masuk. Sehingga konsepnya adalah barang yang kita keluarkan harus terkonversi menjadi uang yang kita terima dari pelanggan. Apabila itu tidak terjadi, maka akan terjadi hambatan dari sisi cash flow. Dan kemungkinan besar saat kita mengalami hal tersebut, maka solusi yang kita pilih biasanya adalah melakukan pinjaman atau hutang ke pihak ketiga untuk mendanai perusahaan kita. Dan ini muncul masalah baru lagi. Dengan adanya hutang, maka kita terbebani hal yang baru lagi, kita harus membayar pokoknya serta bunganya, cicilannya secara terus-menerus, padahal penjualan belum tentu stabil sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana cara kita menjaga cash flow? Yang pertama adalah kita pangkas biaya yang nggak penting. Misalnya saja kita melakukan promosi yang terlalu berlebihan, melakukan channel yang berlebihan, membayar talent yang terlalu berlebihan, terlalu mahal, yang tidak berdampak pada brand ataupun pada revenue dari perusahaan kita. Dan yang kedua adalah percepat masuknya uang. Piutang itu jangan dibiarin, piutang itu jangan diabaikan. Kita harus tagih, kita harus kolektabilitas adalah menjadi hal yang sangat kunci. Kalau uang nggak masuk, maka bagaimana mungkin kita membiayai usaha yang kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah negosiasi ke supplier. Kita meminta term of payment yang sekiranya memang secara siklus dari kita produksi hingga kita berjualan, hingga uang masuk ke kita, baru kita bayar ke supplier, itu adalah yang ideal. Tapi setidaknya setengah biaya produksi yang kita keluarkan merupakan pendanaan dari, tanda kutip ya, pendanaan dari supplier yang kita miliki. Contohnya adalah Nike ataupun Adidas. Kita tahu mereka melakukan bisnis cash flow yang sangat hebat sekali. Mereka melakukan tempo pada supplier-supplier di Indonesia dengan volume order yang besar, sehingga yang harus melakukan produksi dulu adalah vendor-vendornya, lalu mereka mendapatkan pembelian langsung dari konsumen, mereka mendapatkan uang, baru mereka bayar ke supplier-suppliernya. Dan tentu saja itu akan menyehatkan dari sisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, kita harus pantau cash flow secara berkala. Apakah harian, mingguan, ataupun bulanan. Tidak hanya menunggu sampai tahunan. Dan mungkin ini pun yang terjadi di gudang garam tadi. Tidak terpantau secara cash flow, tidak terpantau dari sisi stok yang menumpuk terus-menerus, yang tidak dipangkas sedikit demi sedikit, sehingga membebani keuangan perusahaan. Apabila kita tidak melakukan pemantauan cash flow secara rutin, ini akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang kita ambil dalam strategi bisnis yang kita lakukan. Misalnya tadi pembelian bahan baku. Kita menjaga level stok bahan baku terus-menerus di level yang ideal yang sama dengan kondisi penjualan yang kita harapkan pada saat kondisi penjualan menurun. Seharusnya kita juga melakukan adjustment kepada pembelian bahan baku yang akan kita simpan sebagai cadangan untuk produksi di kemudian hari. Di bagian cash flow ini mungkin gue akan ulang, sebenarnya udah pernah gue singgung di video gue sebelumnya, tapi secara singkat bahwa cash flow dibagi menjadi 3, operating cash flow, investing cash flow, dan financing cash flow. Yang paling penting kita perhatikan adalah operating cash flow. Bagaimana usaha kita dibiayai oleh biaya operasi kita sendiri. Nah, apabila kita membutuhkan, maka kita melakukan namanya financing cash flow, yaitu pinjaman dari pihak ketiga. Dan itu sebisa mungkin kita hindari karena akan membebani perusahaan apabila kondisi bisnis, kondisi ekonomi juga tidak dalam kondisi yang ideal. Nah, P yang kedua adalah prioritaskan produk hero. Memang terkadang sebagai pengusaha kita ada suatu idealisme atau ada suatu orgasme yang ingin menelurkan produk-produk baru. Kita merasa berhasil di satu produk, lalu kita telurkan produk-produk baru tersebut dan berharap produk-produk baru ini juga akan menjadi produk yang legendaris, mengulangi kesuksesan produk sebelumnya yang sudah kita ciptakan.
Dan kalau belum tercapai, kita rasanya penasaran. Kita bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Dan itulah jebakan setan yang mulai masuk ke dalam siklus usaha bagi seorang pengusaha. Kalau kondisi lu lagi banyak uang, lagi banyak yang memang bisa dibakar sebagai bahan research and development, itu nggak apa-apa. Tapi pada saat kondisi lagi nggak ideal, lagi nggak baik-baik aja, maka pilihlah produk-produk yang hanya memberikan revenue yang terbesar. Kita ingat konsep Pareto, bahwa 20% produk, 20% aktivitas akan menghasilkan 80% pendapatan. Maka 80% ini kita hilangkan, kita abaikan, kita nggak usah lagi produksi, kita stop, kita kill the product, kita bunuh produk tersebut, kita selamatkan cash flow, kita hanya fokus pada produk yang menghasilkan revenue. Mungkin secara omset kita menurun karena ada beberapa produk yang kita hilangkan, tapi secara kesehatan, bisnis itu menjadi lebih utama yang harus kita pikirkan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Michael A. Porter, salah satu guru bisnis internasional, bahwa kita harus fokus strategi. Salah satunya dengan cara memilih produk hero yang kita jadikan sebagai sumber pendapatan utama. Dan itulah yang kita jadikan champion produk dalam bisnis kita. Yang P ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah perluas channel. Channel dalam hal ini bukan hanya masalah channel distribusi. Kita tahu Gudang Garam memiliki channel distribusi yang sangat luas. Dia bermain offline, dia bermain online, dia bermain segala lini masa, bahkan dari masyarakat, dari kios-kios kecil sampai dengan kios-kios besar. Tapi channel yang dimaksud di sini juga adalah sebuah channel komunikasi. Jika selama ini mengandalkan media-media mainstream, jika selama ini mengandalkan iklan-iklan berbudget besar, sudah saatnya juga berpikir menggunakan cara-cara yang lebih organik, cara-cara yang lebih diterima oleh masyarakat saat ini. Misalnya melalui community atau melalui event-event yang skupnya kecil. Tidak lagi harus mensponsori kegiatan-kegiatan event yang besar, yang flagship, tapi kita bisa memulai dengan event-event kecil, misalnya di lingkup RT, lingkup RW, lingkup desa, atau lingkup kelurahan. Semakin kecil, semakin mikro, itu semakin work saat ini. Bahkan berdasarkan Google Riset, sekarang ini iklan yang bagus adalah iklan yang semakin narrow, bukan iklan yang broad, iklan yang besar, iklan yang luas, iklan yang masif. Tapi semakin spesifik, semakin kecil, semakin niche, semakin ruang lingkupnya, mungkin sedikit orang-orangnya, komunitinya, atau people yang di dalamnya, tapi itu semakin memberikan dampak yang lebih tinggi dibandingkan kita memilih channel informasi yang mainstream, yang besar. Dengan memilih channel yang tepat, dan juga tahap ketiga terkait dengan perluasan channel, jangan diartikan bahwa kita harus terus-menerus meluaskan channel, tapi kita juga melakukan evaluasi channel. Jika selama ini channel-channel yang kita pilih tidak memberikan dampak penjualan yang signifikan, tapi hanya menimbulkan biaya yang besar, maka sudah saatnya juga bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan. Misalnya kita banyak memberikan hutang kepada toko-toko, ke grosiran, ke modern trade atau general trade. Di situ kita display produk-produk kita, tapi tidak ada penjualan, maka sudah saatnya lebih baik kita direct selling langsung ke pelanggan, memotong jalur distribusi, itu juga lebih baik. Dan kita ingat ada konsep yang namanya di Ansoff Matrix, kita bisa melihat dari 4 matriks. Yang pertama adalah market penetration, market-market yang sudah kita miliki, kita perdalam lagi, kita lebih engage lagi, kita lihat, kita buka database yang kita miliki, kita perdalam behavior yang market yang kita miliki, lalu kita meningkatkan bucket size pembelian dari market existing. Yang kedua, market development, yaitu market-market yang mungkin tidak terjamah selama ini. Jika di suatu area di situ tadi masalahnya adalah produk-produk ilegal, maka kita bisa mencoba market di luar yang tidak tersentuh oleh jalur distribusi produk-produk ilegal. Dan saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan oleh Gudang Garam atau tidak, karena saya tidak memiliki informasinya. Tapi seandainya dilakukan, maka mungkin menjadi salah satu opsi penjualan yang dilakukan tidak hanya terfokus pada sentra-sentra market saja saat ini, tapi ke daerah-daerah lain yang tidak ada kompetitornya, tidak ada produsen rokok kecil, dan tidak juga ada rokok ilegal yang masuk ke dalam wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah product development. Product development ini, jika kita tadi sudah memiliki produk hero, maka kita bisa variasikan dari sisi produk hero itu saja. Kalau kita ambil case Gudang Garam, mungkin kita bisa ambil apakah membuat kemasan yang isinya lebih variatif, tidak langsung dalam jumlah standar 12 atau 16 batang, mungkin per 8 batang, ataupun juga ada variasi-variasi yang harus dilakukan inovasi-inovasi dari sisi produk hero yang kita pilih. Apakah dari sisi tagline, apakah juga dari sisi bahasa komunikasi dan penggunaan slogan sehingga lebih engage lagi ke masyarakat atau target customer yang dimiliki. Jadi kenapa 3P ini penting? Karena 3P ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Yang satu, bagaimana kita perhatikan cash flow, maka itu terkait dengan kesehatan usaha yang kita lakukan. Semakin sehat cash flow kita, maka semakin agile usaha kita, semakin bisa bernafas panjang, dan semakin bisa mengarungi tantangan ataupun dinamika usaha yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah product hero. Dengan memilih product hero, maka kita masih memiliki produk yang menghasilkan profit, tidak hanya sekedar berkontribusi pada revenue, tidak hanya berkontribusi pada pendapatan saja, tapi sebetulnya produk itu menggerus profit yang kita miliki. Bisnis tanpa profit, yaitu tentu bisnis yang nggak layak untuk dijalankan. Dan yang ketiga, bagaimana kita perhatikan channel, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat bijak. Apakah kita akan tetap menggunakan channel-channel yang kita miliki, apakah offline, online, on-store, off-store, lalu GT, modern trade, dan lain-lain, atau kita selektif dalam memilih channel, lalu apakah kita juga meluas pasar di daerah sana, atau kita move, tidak hanya berfokus pada daerah-daerah ini yang selama ini kita kuasai, misalnya di Pulau Jawa saja, lalu kita pindah ke wilayah lain, dengan resource yang ada, tentu itu menjadi sebuah solusi yang bisa mempertahankan eksistensi dari usaha yang kita jalankan. Jadi, gue pengen tanya sekarang, apakah teman-teman semua sudah memilih 3P ini? Apakah sudah menjalankan memperhatikan cash flow? Apakah sudah memilih produk hero-nya? Dan apakah sudah mengevaluasi channel-nya sehingga dapat menentukan jalur terbaik untuk memasarkan produk ke pelanggannya? Kalau belum, segera lakukan, segera investigasi, segera evaluasi. Jangan sampai menunda-nunda hingga bisnis kamu nggak bisa dibangkitkan lagi. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.